Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Waroshi di Lakoni Media. Dalam pembahasan kali ini saya ingin bahas mengenai emiten yang baru IPO kemarin di bulan Januari 2022, yaitu dengan kode saham NetTV atau dia PT Netvisi Media atau NetTV, biasanya kita sebut dengan NetTV. Karena kenapa saya bahas NetTV ini? Karena NetTV ini masih rame ya, dimana yang pom itu adalah VVIP, jadi saat ini masih termasuk rame ya. Entah dia ada bayaran atau dia pribadi, cuman pas momen kali ini saham ini masih ramai, dan saya yakin nanti Senin juga bakalan naiknya ugal-ugalan karena masih FOMO ya, masyarakat masih FOMO terhadap NetTV. Oke, kita langsung aja tentang pergerakan sahamnya. Nah, dia listing kalau nggak salah di tanggal 26 ya, 26 dia naik arah terus sampai terakhir di tanggal 2 Februari itu dia mencapai titik puncaknya ya. Kemudian dia ARB dan terakhir di hari Jumat dia udah mulai naik ke arah lagi di harga terakhir 535. Oke, kita akan melihat prospektus ya, prospektif atau fundamental dari NetTV itu sendiri. NetTV ini menawarkan sebanyak 765 juta ya, 765.306.100 lembar saham di harga nominal 100 atau sebanyak 4,37% dari keseluruhan persentase perusahaan. Dia harga book build-nya di 190 sampai 196 dan di akhir book building itu 196 ya. Kemudian dia akan mengantongi dana sebesar 149.995.600 rupiah. Jadi 149 M akan dikantongi dari IPO. Nah, kemudian kepemilikan saham sebelum IPO itu dikendalikan oleh PT Sinergilitas Media atau 99,9%. Kemudian ada kepemilikan saham sedikit PT Indika Indi Holding atau IIH. Dan kemudian si NetTV ini dia ternyata ada MGB ya, atau mandatory convertible bond, konversi hutang. Jadi si NetTV itu hutang kepada FGU, kemudian pada Indika Indi Holdico sama Tokopedia atau sekarang namanya adalah Semangat Bambu Runcing. Nah, dia hutang, kemudian dia nggak bisa bayar hutang, akhirnya dia konversi ke saham. Nah, dari MGB ini akan listing juga, akan diterbitkan juga pas proses IPO, sehingga kepemilikan sahamnya menjadi strukturnya seperti ini. PT Sinergilitas Media sekarang pegang 69,35%, kemudian Indika Indi Holdico 7,47%, kemudian MGB dari FGU itu 8,55, kemudian MGB dari Semangat Bambu Runcing atau Tokopedia itu 8,55, masyarakat 3,17, dan Bishop
Bishop itu adalah tawaran untuk pembelian saham kepada manajemen ya. Bishopnya ini 2,91%. Nah dari sini ini ada catatan MCB dari First Global utama itu sebesar 405 akan dijelaskan 405 miliar. Dia hutang 405 miliar dikonversi ke 2,066 miliar saham. Begitupun dengan Semangat Bambu Runcing atau Tokopedia, dia hutang 405 miliar akan dikonversi ke 2 miliar saham, sedangkan hutangnya ke Indika Inti Holdiko itu akan dikonversi 1,803 miliar lembar saham. Jadi nanti akan strukturnya akan menjadi seperti ini ya. Untuk PT Net Visi Media. Nah, kemudian di sini ada catatan penting nih. Mana ya? Pembatasan atas saham yang dikeluarkan sebelum penawaran umum. Saham-saham perseroan tidak termasuk dalam saham-saham yang dilarang untuk dialihkan dan atau dijual dalam waktu 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dimasuk dalam peraturan OJK. Jadi yang MCB yang tadi saya sebutkan itu statusnya tidak dikunci. Jadi bisa kapan saja mereka jualan, dan ketika mereka jualan udah otomatis harganya bakalan naik. Karena yang beredar di masyarakat itu 3,sekian%, sedangkan yang bisa jualan di sini ada 7,69, kemudian FJU ada 8,8, kemudian SPR ada 8,8. Jadi agak ngeri ya. Walaupun agak ngeri juga pasti nggak menutup kemungkinan FJU dan SPR ini bakalan goreng saham terlebih dahulu agar menarik perhatian publik. Oke, kemudian kita akan bahas mengenai fundamentalnya. Secara aset si Net TV ini dia turun ya. Ini ada aset lancar dan aset tidak lancar. Kita langsung aja total aset 2,44 tahun 2018 ya, 2018, kemudian 2019 2,3 turun, 2020 1,8, dan 2021 ini 1,7. Jadi secara aset dia turun, artinya ketika asetnya turun nggak bagus ya. Kemudian secara liabilitas atau secara hutangnya dia juga turun. Nah ini secara hutangnya juga bagus, turun. Kemudian secara liabilitas dan ekuitas 2,4, 2,3 ini turun. Kemudian di sini. Nah ini adalah rasio-rasio penting. Secara pendapatan dia kurang stabil ya. 2018 dia naik 8,61%, 2019 2020 dia turun, kemudian 2021 dia naik lagi ke 34,74%. Secara aset dia juga hampir tiap tahun turun ya, jadi kurang bagus secara fundamental. Sekian dari terkait fundamentalnya. Kita akan coba melihat transaksi yang ada di bursa. Nah ini Net TV, ini dari tanggal 25 aja, kita setting 25 sampai sekarang itu tanggal 13. Nah ini adalah pemegang transaksi yang kemarin ya. Untuk yang jualan itu adalah MG,
dia jualan 2,095 juta saham ya. Kemudian ada IN, ada SA. IN itu dia Investindo. Kemudian ada SA itu dia Maybank. Nah, kemudian yang nampung atau yang sedang koleksi barang itu adalah Mirae Asset. Nah, kita tahu ya Mirae Asset siapa ya di sini. VVIP ada di dalam sini ya, jadi agak ramai ini. Kemudian ada GR, Panen Sekuritas. Kemudian ada XC Ajaib dan NH Korindo. NH Korindonya malah koleksi sedikit ya. Nah, ini yang pegang paling banyak itu adalah di Mirae Asset. Jadi saya yakin nanti Senin ini juga harga masih bakalan ugal-ugalan naik untuk Net TV ini. Saran saya, karena Net TV ini ada MGB yang tidak di-lock, otomatis ada potensi suatu saat entah itu Tokopedia atau FGU itu bisa mengguyur kapan saja, dan saya saranin agar tidak masuk dana yang gede ya untuk Net TV ini, karena statusnya juga agak ngeri ya. Saya yakin juga VVIP ada perjanjian kontrak. Peluangnya ada perjanjian yang menyebabkan dia selalu pom-pom si Net TV ini. Oke, demikian dari saya. Jika channel ini pembahasan kali ini membantu, minta tolong di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Semoga teman-teman di sana tetap cuan dan tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.